Di tengah panggung politik yang tegang dan penuh dengan intrik, Indonesia memilih seorang presiden yang paling tak terduga. Seorang kiai dari Jombang, seorang cendekiawan yang humoris, dan seorang pria yang fisiknya rapuh. Namanya Abdurrahman Wahid, atau yang kita kenal mesra sebagai Gus Dur. Matanya mungkin tak lagi bisa membedakan terang dan gelap, tapi mata hatinya bisa melihat dengan sangat jernih apa yang gagal dilihat oleh banyak pemimpin lain. Wajah Indonesia yang sesungguhnya. Baginya, Indonesia bukanlah milik satu kelompok, bukan milik satu agama. Ia adalah sebuah taman besar yang indah justru karena bunga-bunganya yang berwarna-warni. Maka saat ia yang memegang kekuasaan, ia tidak menggunakannya untuk memperkuat mayoritas. Ia justru menggunakannya untuk memeluk mereka yang tersingkirkan. Ia adalah presiden pertama yang dengan berani mengakui Konghucu sebagai agama resmi dan menjadikan tahun baru Imlek sebagai hari libur nasional. Mengakhiri diskriminasi puluhan tahun terhadap saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa. Saat ada yang ingin menyerang gereja, ia berkata, "Langkahi dulu mayat saya." Saat ada yang bertanya mengapa ia membela kaum minoritas, ia menjawab dengan sederhana, "Karena mereka juga warga negara Indonesia." Lelucon-leluconnya yang legendaris seperti "Gitu aja kok repot" bukanlah sekedar candaan. Itu adalah cara seorang sufi mengajarkan filsafat yang paling dalam, bahwa hidup tidak seharusnya dibuat rumit oleh kebencian dan prasangka. Masa jabatannya singkat, ia dijatuhkan oleh manuver politik elit yang tak suka dengan keberaniannya, yang terkenal kompromi. Tapi Gus Dur tidak pernah benar-benar pergi. Ia mungkin tidak meninggalkan warisan berupa gedung atau jembatan, tetapi ia meninggalkan warisan yang jauh lebih kokoh, yaitu sebuah gagasan bahwa menjadi Indonesia berarti menjadi manusia, dan menjadi manusia berarti merawat dan melindungi sesama, apapun agamanya, apapun sukunya. Terima kasih Gus, hormat kami untukmu, sang guru bangsa. Sejarah politik Indonesia pasca reformasi mencatat sebuah peristiwa besar yang mengguncang pilar-pilar kenegaraan. Pada tahun 2001, Abdurrahman Wahid, seorang cendekiawan muslim dan kiai karismatik yang menjabat sebagai Presiden keempat Republik Indonesia, harus menghadapi kemelut politik yang luar biasa hebat. Masa kepemimpinan yang dimulai dengan harapan besar akan persatuan dan pluralisme, perlahan mulai terkepung oleh friksi tajam antara lembaga eksekutif dan legislatif. Ketegangan ini bermula dari gaya kepemimpinan Gus Dur yang dianggap kontroversial dan cenderung tidak kompromistis terhadap kepentingan elit politik di parlemen. Ketidakharmonisan ini kemudian terakumulasi dalam tuduhan kasus Bulog-Gate dan Brunei-Gate yang digunakan sebagai instrumen politik untuk mendelegitimasi kekuasaan beliau. Meskipun secara hukum tuduhan tersebut tidak pernah terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan. Dinamika di DPR dan MPR bergerak cepat menuju proses pemakzulan yang tidak terelakkan. Memasuki bulan Juli 2001, suasana ibu kota berada dalam status siaga di tengah desakan sidang istimewa MPR yang bertujuan melengsarkannya. Presiden Abdurrahman Wahid mengambil langkah ekstrim dengan mengeluarkan maklumat atau dekret presiden pada dini hari tanggal 23 Juli. Dekret tersebut berisi pembekuan lembaga DPR dan MPR, serta pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat. Namun langkah ini justru menjadi titik balik. Mahkamah Agung dengan segera menyatakan dekret tersebut tidak konstitusional, memberikan legitimasi bagi MPR untuk mempercepat pemaksulan. Suasana haru menyelimuti Istana Merdeka ketika dukungan politik dari partai-partai besar sepenuhnya runtuh. Di luar gerbang, ribuan pendukung fanatik dari berbagai daerah telah bersiap melakukan perlawanan fisik untuk mempertahankan sang kiai. Tekanan untuk menumpas para penentang dengan kekuatan militer terus berdatangan ke meja presiden. Namun disinilah letak kebesaran hati seorang Abdurrahman Wahid
Ia menolak dengan tegas segala bentuk kekerasan dan pertumpahan darah antar sesama anak bangsa. Pemaksulan itu akhirnya terjadi melalui sidang istimewa MPR. Mandat kekuasaan Gus Dur dicabut secara resmi. Momen ikonik saat beliau melambaikan tangan dari balkon istana dengan menggunakan celana pendek menjadi simbol perlawanan paling sunyi sekaligus paling dalam sejarah Indonesia. Beliau pergi meninggalkan istana bukan sebagai seorang yang kalah, melainkan sebagai seorang negarawan yang membuktikan bahwa integritas dan keselamatan rakyat jauh lebih berharga daripada jabatan yang bersifat sementara. Gus Dur gugur sebagai presiden, namun lahir kembali sebagai bapak bangsa yang abadi dalam ingatan sejarah. Pertama, terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk beberapa pertanyaan yang semoga ini bisa menolong ya. Pertanyaannya tadi itu adalah apa sih alasan utama Gus Dur akhirnya harus lengser gitu kan? Apakah itu karena masalah kasus hukum seperti tadi yang disebutkan Bungkit, atau sebenarnya ada kaitannya dengan partai-partai di parlemen? Saya coba melihat ya beberapa referensi yang saya coba baca. Pertanyaan tentang lengsernya Presiden Abdul Rahman Wahid ini dilangsungkan tahun 2001 ya. Ini adalah momen yang kompleks sebenarnya dalam sejarah politik Indonesia. Penyebab utamanya bukan faktor tunggal, bukan saja karena tadi yang sudah disebutkan, tapi juga ada faktor-faktor akumulasi dan interaksi dari beberapa faktor kunci sebenarnya. Nah, kasus hukum seperti Pulau Gate dan Brunei Gate itu sebenarnya alasan formal saja atau pemicu sebenarnya, ya, bukan itu sebenarnya. Lalu, namun akar penyebabnya itu lebih mendalam, adalah konflik politik yang hubungannya memburuk ya dengan hampir seluruh kekuatan politik di DPR atau parlemen serta elit militer waktu itu ya, kalau kita lihat. Ya. Nah, beberapa faktor itu yang saya coba lihat di sini. Yang pertama itu faktor dominan. Faktor dominan itu saya lihat faktor politik, hubungan antara DPR dan partai politik. Nah, ini adalah inti permasalahannya. Gus Dur yang sudah terpilih sebagai presiden kompromi oleh poros tengah. Memang waktu itu pergulatan politik itu ada partai A, partai B, tapi ada juga poros tengah ya, semacam itu. Ya. Memang dalam beberapa kaitan dan politik itu selalu ada poros tengah sebagai jalan tengah sebenarnya. Ya. Tapi bukan juga karena partai PKB ya, yang pada waktu itu memiliki mayoritas ya. Lihat waktu itu dia partai PKB ya. Sejak awal basis dukungannya itu koalisinya memang rapuh. Konflik di tengah-tengah partai besar Gus Dur cepat sekali berselisih dengan partai-partai pendukung awalnya, terutama PDIP ya. PDIP itu partai pendukung kalau itu ya, dengan Mega dan Golkar. Puncaknya adalah ketika Gus Dur membubarkan dua lembaga yang dianggap warisan Orde Baru. Ya, ada dua lembaga yang dianggap warisan Orde Baru. Ya, seperti yang pertama itu Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Itu dianggap itu sebagai warisan Orde Baru kali itu. Ya. Tanpa ada konsultasi yang matang dengan DPR waktu itu. Tanpa konsultasi yang matang, sehingga itulah yang menyebabkan kondisi-kondisi atau konflik-konflik besar di antara partai. Ya, gitu. Yang berikut itu demokrasi tanpa pemerintahan mayoritas. Gus Dur memimpin dengan gaya yang sangat personal. Kalau lihat ya, kalau teman-teman nonton dia dengan gaya personalnya. Ya, dia berkarisma gitu. Dia kalau ngomong itu berkarisma, ya seperti itu. Itu gayanya dia. Ya. Lalu dia tidak mengindahkan logika koalisi, padahal dia jadi presiden itu karena koalisi, tapi dia tidak mengindahkan logika koalisi. Ia lebih mengandalkan karisma dan jaringan luar parlemen ya, daripada merawat dukungan partai politik formal di DPR ya. Akibatnya dukungan politik di parlemen itu menyusut drastis, turun. Yang berikut itu juga permusuhan dengan TNI. Gus Dur melakukan reformasi radikal di tubuh TNI ya.
mencopot petinggi-petinggi yang dianggap menghalangi dan ingin memisahkan Polri dan TNI kala itu. Sehingga hal inilah dibuat oleh TNI, Polri itu berbalik melawan, ya, melawan, bukan lagi mendukung, padahal selama ini mendukung dia. Seperti itu ya. Yang berikut itu faktor hukum atau bulu gate atau bulu apa namanya, Brunei Gate. Ini alasan formal sebenarnya sebagai pelengkap, bukan satu-satunya. Teman-teman tahu apa itu kasus-kasus Bulu Gate? Bulu Gate itu adalah tuduhan bahwa dana yayasan, dana kesejahteraan karyawan Bulog yang hilang mengalir ke Gus Dur. Itu pemahaman-pemahaman mereka. Ya. Mereka mengatakan bahwa ada tuduhan bahwa yayasan itu masuk ke dia. Nah, dianggap dia yang mengambil. Nah, kemudian investigasi ini kemudian membuktikan bahwa Gus Dur itu tidak terlibat dan uang yang digunakan oleh oknum di sekitarnya, bukan Gus Dur, ada orang-orang di sekitar yang menggunakan. Lalu yang berikut itu ada namanya Brunei Gate, ya. Brunei Gate namanya, tuduhan bahwa sumbangan dari Sultan Brunei, ya, untuk Aceh disalahgunakan, ya. Nah, ini antara dua hal ini, ya. Nah, fungsi kasus ini sebenarnya meskipun bukti langsung secara terhadap Gus Dur itu lemah, dan ia selalu membantah. Kedua skandal ini memberikan justifikasi moral dan legal DPR untuk mengeluarkan surat peringatan pertama dan kedua atau memorandum istilahnya, ya, yang merupakan prosedur konstitusional menuju pemalsuan, ya, karena dianggap menggunakan tadi itu apa dua hal tadi, Bruno G dan ya gitu. Ya, jadi itu yang dipakai itu sudah. Jadi itu pemalsuan sudah secara besar-besaran, ya. Lalu ada masih banyak hal. Lalu yang kedua itu pertanyaan keduanya tadi nanti saya kirim lagi, ya. Pertanyaan kedua itu terkait apa yang di Indonesia. Republik Indonesia pada akhir milenium kedua berdiri di atas fondasi transisi demokrasi yang rapuh. Terpilihnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai presiden keempat pada bulan Oktober 1999 membawa harapan besar bagi kemajemukan dan supremasi sipil. Namun di balik semangat reformasi tersebut, hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif mulai mengalami keretakan yang mendalam. Perbedaan paradigma dalam mengelola negara memicu gesekan antara sang presiden yang progresif dengan barisan parlemen yang menuntut peran politik lebih besar. Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, stabilitas politik nasional mulai terguncang. Munculnya isu hukum yang dikenal sebagai skandal Bulu Gate dan Brunei Gate menjadi senjata politik utama yang digunakan parlemen untuk menyudutkan posisi presiden. Melalui serangkaian memorandum pertama dan kedua, DPR melayangkan teguran keras yang jarang terjadi dalam sejarah kepresiden Indonesia. Meski berbagai penyelidikan hukum di kemudian hari tidak menemukan bukti keterlibatan langsung Gus Dur secara politik, arus emosi tidak percaya sudah tidak terbendung lagi. Puncak krisis terjadi pada Juli 2001, merasa kedaulatan pemerintahannya terancam oleh manuver parlemen yang hendak menggelar sidang istimewa. Gus Dur mengambil langkah drastis. Pada dini hari tanggal 23 Juli, beliau mengeluarkan maklumat presiden yang berisi pembekuan DPR dan MPR, serta pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat. Langkah ini merupakan upaya terakhir untuk mempertahankan mandat eksekutif, namun di sisi lain dianggap sebagai tindakan inkonstitusional oleh Mahkamah Agung dan mayoritas kekuatan politik nasional. Respon parlemen sangat cepat dan telak. Hanya dalam hitungan jam setelah maklumat dibacakan, MPR menggelar sidang istimewa di bawah pengamanan ketat. Dalam suasana yang mencekam, melalui pemungutan suara yang dramatis, MPR secara resmi mencabut mandat Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia. Keputusan ini menandai akhir dari masa jabatan yang baru, berjalan 21 bulan di tengah kepungan tank-tank militer yang moncongnya mengarah ke istana. Gus Dur tetap berdiri kokoh pada pendiriannya, menolak untuk mengakui keabsahan proses politik tersebut. Sejarah Indonesia tidak akan pernah lupa pada sebuah fajar di bulan Oktober 1999. Di tengah puing-puing Orde Baru yang baru saja runtuh, muncul sosok kiai yang membawa angin segar bagi demokrasi.
Abdurrahman Wahid, seorang intelektual yang mencintai humor dan membenci ketidakadilan. Melangkah masuk ke Istana Merdeka, ia tidak datang sebagai penguasa yang haus akan kemegahan, melainkan sebagai seorang bapak bagi mereka yang terpinggirkan, pelindung bagi kaum minoritas, dan penyambung lidah bagi nurani bangsa yang lama terbungkam. Namun, lorong-lorong kekuasaan di Jakarta adalah tempat yang kejam bagi mereka yang enggan berkompromi dengan kebatilan. Gaya kepemimpinan Gus Dur yang lugas dan menagrap pakem-pakem politik lama mulai memicu resistensi. Satu persatu kawan politik berubah menjadi lawan. Tuduhan demi tuduhan diproduksi secara masif melalui panggung parlemen. Skandal Bullgate dan Brunei-gate menjadi narasi utama yang terus digulirkan untuk memojokkan sang presiden, meski bukti-bukti hukum tak pernah sanggup menjamah kejujurannya. Di balik hiruk-pikuk itu, sejatinya sedang terjadi perlawanan balik dari sistem yang merasa terancam oleh reformasi radikal yang ia usung. Memasuki Juli 2001, ketegangan mencapai titik didih. Jakarta mencekam, tank-tank militer mulai menampakkan muncungnya, dan barisan kawat berduri memisahkan rakyat dari pemimpinnya. Di dalam istana yang remang, Gus Dur berdiri sendirian di tengah kepungan konspirasi. Malam tanggal 23 Juli menjadi saksi bisu, sebuah pertaruhan prinsip. Gus Dur mengeluarkan dekret presiden sebagai upaya terakhir menjaga kedaulatan dari tinari parlemen. Namun roda politik berputar lebih cepat. Mahkamah Agung dan MPR bereaksi keras memutuskan rantai kekuasaan sang kiai melalui sidang istimewa yang penuh dengan perdebatan sengit. Ribuan massa pendukung yang setia yang siap mengorbankan nyawa telah tumpah ruah di jalanan. Mereka menunggu satu komando untuk melakukan perlawanan. Di titik inilah kita melihat kualitas asli seorang negarawan. Saat para pembisiknya menyarankan untuk melakukan perlawanan fisik guna mempertahankan tata, Gus Dur menolaknya dengan tegas. Beliau menyadari, jika ia bertahan dengan kekuatan, maka darah rakyat Indonesia akan membasahi tanah air. Baginya, satu nyawa rakyat jauh lebih mahal daripada seluruh kursi kepresiden di dunia ini. Ia memilih untuk dikhianati daripada harus mengkhianati nilai-nilai kemanusiaan yang ia jaga seumur hidupnya. Dan akhirnya tibalah momen yang menggetarkan hati siapapun yang melihatnya. Dengan hanya mengenakan kaos oblong dan celana pendek, Gus Dur keluar ke balkon Istana Merdeka di hadapan ribuan orang yang menangis. Ia melambaikan tangan dengan senyum yang tenang, sebuah gestur yang meruntuhkan segala kegagahan palsu kekuatan politik. Ia seolah ingin berkata bahwa ia pergi dengan damai, tanpa dendam dan tanpa beban. Pemaksulan itu memang berhasil merenggut jabatannya, tapi gagal merenggut kehormatannya. Ia meninggalkan istana bukan sebagai pecundang yang terusir, tapi sebagai pemenang yang menjaga perdamaian bangsanya. Hari ini, berpuluh tahun setelah peristiwa itu, sejarah telah melakukan pengadilan yang jujur. Nama-nama mereka yang memaksulkannya mungkin perlahan memudar. Namun nama Abdurrahman Wahid justru semakin bercahaya dalam sanubari rakyat. Beliau mengajarkan kita bahwa politik tanpa kemanusiaan adalah kehampaan. Beliau mewariskan sebuah negara yang lebih inklusif dan lebih berani bermimpi. Meskipun raga beliau telah tiada, tawa dan keberanian tetap abadi. Gus Dur adalah bukti bahwa meski jabatan bisa dicabut dalam semalam, cinta rakyat dan kebenaran sejarah akan tetap hidup selamanya.